Rapat ini sedang direkam oleh host atau peserta, mengerti? Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan kali ini kita laksanakan via daring melalui aplikasi Zoom tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semua. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya ini sebagai bahan pembelajaran saja bagaimana mengikuti secara Zoom itu seperti apa begitu Bu. Kalau misalkan dikira kurang efektif untuk pertemuan selanjutnya, kita tidak akan mengikuti secara Zoom kembali. Ini kita mencoba saja mungkin Bu ya. Barusan dicari di perpustakaan elektronik ya untuk buku pengantar studi Islam versi PDF-nya ternyata tidak ada, ya tidak diberikan dari penulisnya dan hanya ada buku ajar pengantar studi Islam karya Umi Hani SAG MPD. Kita lihat saja isinya seperti apa. Apakah ada materi yang akan dibawakan untuk pertemuan kali ini? Tadi itu untuk materi pertumbuhan studi Islam di Indonesia ya Bu. Pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Di sini belum ada Bu ya di buku ini. Baik, kita cari di jurnal barangkali ada. Tapi ini tulisannya jelas Bu? Jelas tapi kecil Pak. Oh kecil. Iya. Sekarang jelas Bu ya? Iya. Lumayan. Kemarin itu ruang lingkup dan pembidangan studi Islam Bu ya, sudah dikaji. Iya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Hanya dalam buku ini tidak terdapat. Kalau di buku Pak Rosihwan Anwar ini ada. Untuk pertama dimulai dari sejarah pusat studi Islam. Pusat studi Islam. Sejarah pusat studi Islam. Kenapa itu gambar?
pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Ini subjudul besarnya. Dan untuk pembahasannya, sejarah pusat studi Islam. Sejarah pusat. Silahkan barangkali dari ibu-ibu ada yang ingin memaparkan. Yang pertama tentang sejarah pusat studi Islam. Kita cari di jurnal. Jurnal Sejarah Pusat Studi Islam. Ini ada pendekatan sejarah dalam studi Islam. Kemudian dari Unisba, pendekatan sejarah dalam studi Islam. Ada juga dari Universitas Muhammadiyah, Surakarta, studi sejarah Islam dan proses pengembangannya. Kita ambil saja salah satu mungkin Bu ya. Misalkan ini dari Unisba. Atau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini dengan judul Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam. Jadi judulnya Sejarah Pusat Studi Islam. Kita lihat dari penelitian yang dibawakan oleh para peneliti ya Bu. Isinya seperti apa? Kita langsung masuk kepada pembahasan. Yang pertama, studi Islam sebagai disiplin ilmu. Kalau di pertemuan selanjutnya kita sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan studi Islam. Dan Islam bahkan sudah didiskusikan oleh Bapak Ibu dan sudah bisa diambil sebuah kesimpulan. Untuk yang pertama, studi Islam sebagai disiplin ilmu. Ada yang menyebutkan bahwa studi Islam itu dirosah Islamiyah. Jadi ada mata kuliah dirosah Islamiyah. Dan bahkan jurusan atau program studi pun ada program studi dirosah Islamiyah. Ini kita yang penting-penting saja yang akan diambil. Yang kedua, pertumbuhan dan objek studi Islam. Pertumbuhan dan objek studi Islam. Ini silakan bisa ini nanti oleh ibu-ibu bisa bisa diteliti. Studi Islam sekarang berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik Islam maupun yang bukan Islam. Di Indonesia, studi Islam dilaksanakan di UIN, IAIN, STAIN. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan studi Islam. Seperti di Institut Agama Islam Sukabumi.
yang menyelenggarakan tentang studi Islam atau menyelenggarakan program studi keislaman. Metode dan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Metodenya apa? Kemudian pendekatannya apa yang dilakukan dalam menelusuri sejarah dalam studi Islam. Seperti apa dan bagaimana. Jadi cara dan untuk melakukan pendekatan dalam melakukan pendekatan sejarah dalam studi Islam seperti apa dan bagaimana itu nanti kita akan pelajari. Yang terpenting dalam hal ini tadi bahwa dikatakan oleh Pak Profesor Dr. Rosihwan Anwar, kemudian Pak Profesor Dr. Haji Badruzzaman Muhammad Yunus dari dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, bahwa dalam pertumbuhan studi Islam di dunia itu terdapat sejarah sebagai pusat studi Islam. Jadi menurut pendapat mereka bahwa dari sejarahlah atau berangkat dari sejarahlah pusat sebagai pusat studi Islam, sebagai pusat untuk mempelajari keislaman. Seperti apa dan bagaimana pendapat dari para pakar tersebut nanti kita akan pelajari. Namun sebelum kita masuk kepada kedua pendapat tersebut, maka kita mengkaji dulu dari beberapa ahli yang ditulis di dalam jurnal. Ini pembahasannya membingungkan Bu ya jurnalnya. Langsung kesimpulan. Baik, yang jelas dari pemaparan dalam jurnal ini ada 3 poin penting yang bisa diambil oleh kita bersama. Yang pertama, apa tadi itu? Studi Islam sebagai disiplin ilmu yang pertama. Studi Islam sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, pertumbuhan dan objek studi Islam. Pertumbuhan dan objek studi Islam. Dan yang terakhir, metode dan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Itu mungkin 3 poin penting yang terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh Saudara Walim dari Fakultas Hukum Untag Cirebon dalam jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2019. 3 poin penting. Kita kembali lagi kepada pembahasan pertama mengenai sejarah sebagai pusat studi Islam. Menurut ibu-ibu seperti apa sih sejarah sebagai pusat studi Islam? Silakan, barangkali ada yang ingin berpendapat. Namun sebelumnya ingin bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah. Silahkan, Bu Gina barangkali ingin berpendapat. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah itu seperti apa ya? Seperti cerita di masa lalu mungkin ya. Cerita di masa lalu. Ya, menjadi sebuah sejarah mungkin. Begitu.
Baik, menurut Bu Gina bahwa sejarah itu adalah cerita di masa lalu. Ya. Sejarah sebagai pusat studi Islam. Cerita di masa lalu itu sebagai pusat studi Islam. Sejarah yang mana yang menjadi pusat sebagai studi Islam? Silakan. Sejarah seperti apa yang menjadi pusat studi Islam? Sejarah seperti misalnya tentang cerita Nabi yang gitu gak sih, Pak? Kalau Cerita cerita Nabi, Islam. Nah, kemudian nabi-nabi yang dulu gitu kan. cerita Nabi. Hmm, Ini yang sejarah. dimaksud dengan cerita di masa lalu itu seperti penjelasan tentang cerita Nabi. Nah, Ini menurut pendapat Bu Gina ya Bu ya. ya, kisah Baik, Nabi. kisah-kisah Nabi. Hmm. Nah, jadi dimaksud dengan sejarah ini tidak lepas dari menceritakan tentang cerita Nabi dan kisah-kisah para Nabi. Gitu. Ini menurut pendapat Bu Gina. Barangkali dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin berpendapat, silahkan Bu. Ayo, ibu-ibu, mana Sejarah suaranya ibu-ibu? sejarah Ini menurut itu pendapat Putri. keturunan atau ada nggak suaranya? Oh iya, ada Bu. Oh, iya. Sejarah Udah. Sejarah adalah, Ada suara. silakan Pak, Putri. Iya, silakan dilanjut Putri. Ada suaranya Bu. Silahkan dilanjutkan Putri. Ini jaringannya sepertinya gangguan ya Bu ya di sananya. Kayaknya harus pindah tempat biasanya kalau gitu. Ke lab. Di lab mah tapi bagus biasanya. Oh tadi ada mata kuliah TIK pada langsung saja tadi itu ya. Pakai Zoom. Baik, ini ada trouble dulu untuk Putri. Di itu mute-nya Bu, dibuka. ya Bapak. Oh iya, silakan Bu. Sudah jelas sekarang. Pantesan di kantor. Sejarah itu asal usul atau suatu yang telah berlalu, suatu Asal peristiwa usul yang telah berlalu, Pak. atau suatu peristiwa yang telah berlalu. Sejarah adalah asal usul atau suatu peristiwa atau yang telah berlalu. yang telah berlalu ya Bu ya. Iya. Baik, ini menurut pendapat dari Putri. Nah, ini cukup dua saja terkait sejarah. Untuk selanjutnya, keterkaitan antara studi Islam dengan sejarah. Keterkaitan antara studi Islam dengan sejarah. Apa sih yang menjadi keterkaitan antara studi Islam dan sejarah? Sehingga Pak Profesor Dr. Rosihon Anwar dan Pak Profesor Dr. Pak Muhammad Yunus berpendapat bahwa berangkat dari sejarahlah studi Islam itu ada. Sehingga menjadi pusat. Gitu. Jadi sejarah itu sebagai pusat studi Islam.
Apa sih yang menjadi keterkaitannya antara sejarah dengan studi Islam? Kalau studi Islam mungkin Pak keterkaitannya dengan cara pembelajaran tentang Islam gitu. Mungkin ya Pak dikaitkan dengan sejarah masa lalu gitu. Pembelajaran tentang 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 Islam gitu. Sejarah tentang Islam dan dikaitkan dengan sejarah Islam itu. Jadi pembelajaran tentang sejarah di masa lalu gitu. Bagaimana ya? Kebanyakan Oh ya, Mbak, sejarah. intinya mah mempelajari gitu. Mempelajari. Jadi berkaitan langsung. Berarti kata-kata gitu. keterkaitan sejarah dengan studi Islam adalah pembelajaran tentang Islam dan dikaitkan dengan sejarah Islam itu. Ya, Bu. Jadi pembelajaran tentang Islam dikaitkan dengan sejarah Islam itu. Baik. Kalau misalkan melakukan studi Islam tanpa kita mempelajari sejarah dulu, apakah bisa? Enggak, Sama. Tidak bisa berarti, Bu, ya? nggak bisa karena ya materinya dari sana gitu, dari sejarah itu gitu. Jadi munculnya studi Islam itu karena Karena berlatar Karena belakang dari adanya sejarah. sejarah gitu. Karena adanya sejarah di masa lalu gitu. Akhirnya kita bisa pelajari di kehidupan yang sekarang gitu, Pak. Baik, siap. Berarti kalau seperti itu, sejarah dan studi Islam itu tidak bisa dipisahkan, Ya, saling berkaitan gitu ya. saling berkaitan dan tak bisa terpisahkan. Iya, seperti pasangan layaknya gitu ya. Seperti pasangan antara gula dan manisnya, antara Eh, garam dan pahitnya, begitu, Bu. begitu. Baik, berarti kita sudah paham bahwa sejarah merupakan pusat dalam mempelajari Islam. Dari sejarahlah kita bisa mempelajari tentang Islam. Islam. Berarti tidak terbantahkan mungkin itu, Bu, ya, antara pendapat Pak Profesor Dr. Rosihwan Anwar dan Pak Profesor Dr. Haji Badruzzaman Muhammad Yunus. Merupakan pusat dari studi Islam. Bisa diulang, Bu? Kemudian dilanjutkan dengan studi Islam di negara Muslim. Setelah mempelajari sejarah pusat studi Islam, ada studi Islam di negara Muslim. Studi Islam di negara Muslim. Studi Islam
di negara Muslim. Ini pertemuan ke Asep dulu. Telah mengetahui bahwa sejarah itu merupakan pusat studi Islam, maka kita langsung dihadapkan kepada studi Islam di negara Muslim. Kita cari dulu, Bu, barangkali ada jurnal yang mengkaji tentang itu. Jurnal Studi Islam di Negara Muslim. Ini ada Islamic Studies dalam konteks global. Ada studi Islam di berbagai dunia Muslim Barat, Asia Tenggara. Tantangan dan peluang studi Islam. Studi Islam dalam dinamika global. Kita cek yang ini. Studi Islam dalam dinamika global. Ini buku, bukan berupa jurnal, Bu. Kita perbesar. Pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Kalau tadi studi Islam di negara Muslim. Ini banyak sekali, Bu, ya. Kita cari lagi yang pembahasannya tidak terlalu rumit. Berarti kalau berkaitan dengan studi Islam di negara Muslim itu membicarakan dengan studi Islam pertama kali. Kalau studi Islam pertama kali dilakukan di negara mana, Bu? Di negara Barat, Timur, Selatan, atau mana? Kita cek yang ini. Ini ada. Ini ada salah satu. Kita
studi Islam di berbagai dunia Muslim, Barat, Asia Tenggara. Ini ada makalah yang ditulis oleh mahasiswa ya Bu. Studi Islam di negara Muslim. Jadi untuk perkembangan studi Islam itu tidak hanya di negara Indonesia saja, tetapi di berbagai negara sedunia. Dan bahkan kalau direalisasikan untuk pengkajian tentang studi Islam, berkaitan dengan mata kuliah keislaman itu sudah dikaji di Indonesia sudah jelas. Di mana kalau di Indonesia pengkajiannya di perguruan tinggi keislaman, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Tadi sudah dikaji perguruan tinggi apa saja dari mulai UIN sampai ke STAIN untuk di perguruan tinggi negeri. Kalau di swasta dari mulai Universitas Islam, institut sampai sekolah tinggi itu semua terdapat mata kuliah yang mengkaji tentang keislaman. Karena studi Islam ini banyak pengkajiannya. Iya. Kemudian yang menjadi pusat-pusat studi Islam pertama di kota Mekah dan Madinah itu Hijaz yang menjadi pusatnya. Kemudian di kota Basroh dan Kufah itu di Irak. Kemudian di kota di Syam itu di kota Damsyik dan Palestina. Kemudian kalau di Mesir di kota Fistat. Ini yang menjadi pusat di Islam di dunia. Kalau di Indonesia sudah menyeluruh, kita di perguruan tinggi dan banyak penelitian-penelitian tentang studi Islam. Termasuk kita di Institut Agama Islam Sukabumi sudah menyelenggarakan perguruan tinggi keislaman dan mata kuliah yang mengkaji tentang studi keislaman. Nah, inilah yang disebut dengan studi Islam. Dan yang dipelajari di tingkat dunia dan Indonesia itu sudah hasil rundingan dari pakar, para peneliti sehingga memiliki kesamaan terkait pematerian-pematerian. Dan untuk penelitiannya itu tergantung dengan situasi dan kondisi wilayah dan negara tersebut. Nah, kita lihat untuk di dunia dalam pusat-pusat pendidikan tersebutlah para sahabat memberikan pelajaran tentang pengajaran agama Islam pada para penduduk setempat maupun para penduduk yang mau datang dari daerah lain. Pada masa pertumbuhan Islam terdapat beberapa madrasah yang terkenal. Jadi dulu ini berbicara masalah dahulu. Pertama ada Madrasah Mekah. Guru yang pertama mengajar di madrasah ini adalah Mu'ad bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran, hukum halal dan haram dalam Islam pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Abbas turut mengajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan sastra. Sehingga Abdullah bin Abbas lah yang membangun madrasah ini menjadi termasyhur ke seluruh negeri Islam. Ini pertama itu madrasah di Mekah. Selanjutnya madrasah di Madinah. Madrasah ini lebih termasyhur dari madrasah Mekah. Karena madrasah Madinah adalah tempat tinggal sahabat Rasulullah termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di antara sahabat yang mengajar di madrasah ini adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khattab. Mereka adalah sahabat Nabi yang mahir dalam bidang qiraat dan fikih, sehingga beliaulah yang mendapatkan tugas untuk penulisan kembali Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada Madrasah Basroh.
Ulama sahabat yang terkenal di Basrah antara lain ada Abu Musa al-Ash'ari yang terkenal sebagai ahli fikih, hadis dan ilmu Al-Quran, dan Anas bin Malik yang termasyhur dalam ilmu hadis. Kemudian ada Madrasah Kufah. Ulama sahabat yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib yang mengurusi masalah politik dan pemerintahan, dan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru agama yang diutus langsung oleh Khalifah Umar. Kemudian ada Madrasah Damsyik, kemudian ada Madrasah Fistat. Nah, itu yang dibahas yang tadi di atas ya, Bu. Jadi ada di Mekah dan Madinah itu Hijaz, di kota Basrah dan Kufah itu di Irak, kota Damsyik dan Palestina Syam, dan di kota Fistat itu Mesir. Nah, ini pembahasannya di sini. Kemudian ada studi Islam di negara barat. Ini lahir dari abad ke-19 atau tahun 1900-an. Ketika sarjana barat mulai tertarik dengan dunia timur, khususnya dunia Islam, kajian-kajian keislaman di barat lebih terfokus terutama pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi muncul sarjana. Kalau dulu kan tidak ada sarjana kalau di dunia timur. Jadi munculnya sarjana itu awal mulanya dari negara barat, begitu, Bu. Pusat-pusat kajian Islam di barat pertama dari Kanada, kemudian Amerika Serikat, Jerman. Ada 3 negara ini. Pertama Kanada, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Jerman. Kanada. Kemudian studi Islam di Asia Tenggara. Suatu komunitas muslim penting bukan karena jumlah penduduk muslim yang hampir separuh penduduk dunia muslim dengan Indonesia yang mencapai 200 juta, tetapi karena perkembangan Islam di Asia Tenggara termasuk paling mengesankan. Baik, kita cek ke bawah. Baik. Mungkin itu terkait studi Islam di negara muslim untuk rujukan-rujukannya. Kalau menurut pendapat ibu-ibu semua, yang dimaksud dengan negara muslim itu seperti apa, Bu? Negara muslim itu? Apakah hanya Mekah dan Madinah saja atau negara yang lain pun termasuk negara muslim? Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya negara muslim itu mana begitu, Bu? Kalau ada yang bertanya seperti itu, jawabannya seperti gimana, Bu? Kita diskusikan bersama. Silahkan, barangkali dari ibu-ibu ingin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara muslim itu negara mana? Dan seperti apa negara muslim itu? Banyak Pak kalau negara muslimah. Baik. Seperti apa, Bu? Maksudnya seperti apa? Apanya dalamnya gitu? Apa gimana Pak? Ya, Bu. Jadi dimaksud dengan negara muslim itu negara apa saja untuk kalau disebutkan secara nama begitu, Bu? Ada Turki. Negaranya kan ya Pak? Ya, negara, Bu. Ada Turki, ada Iran, ada Mesir,
terus Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Bangladesh, Nigeria, India juga ada. India, Indonesia sih ya, yang paling banyak itu Indonesia ya. Indonesia, Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki. itu mungkin Bu ya, Turki, Iran, Mesir, Pakistan, Ya, Bangladesh, Nigeria, India, ya, dan termasuk Indonesia. Ini termasuk ya negara Muslim. Indonesia. Ya Indonesia itu paling tinggi ya. Dan di Indonesia termasuk jumlah Jumlah orang yang Islamnya terbanyak gitu ya. memiliki yang menganut agama Islam yang paling banyak ya Bu di Indonesia. Mm-mm. Iya. Baik, barangkali dari ibu-ibu yang lain ada yang berpendapat, silakan Bu. Kalau menurut pendapat Pak Profesor Dr. Rosihwan Anwar dan Pak Profesor Dr. Muhammad Yunus, ini dikategorikan berupa perguruan tinggi di negara yang lain. Itu terdapat ada di Amerika, ada namanya American University di Kairo, Mesir, memiliki Departemen of Arabic Studies, Islam, Art. Kemudian ada An-Najah National University itu di Palestina. Kemudian ada Center for Conservation of Islamic di Mesir. Kemudian Islamic Institute for Fiqh and Human di Pakistan. Kemudian ada juga Sel University di Turki. Kemudian ada Shiraz University di Iran. Itu memiliki Departemen of Islamic Education. Departemen itu kalau di kita fakultas begitu, Bu. Kemudian di Sudan ada University of Aleppo di Syria, University of Khartoum di Sudan memiliki Departemen of Islamic Studies. Ini yang terdapat. Nah, ini berarti berkaitan dengan perguruan tinggi penyelenggara studi Islam gitu. Jadi yang dikaji oleh Pak Prof. Rosihwan Anwar dan Pak Muhammad Yunus ini membicarakan tentang perguruan tinggi yang mengkaji tentang studi Islam yang menyelenggarakan program studi dan mata kuliah keislaman. Dan mayoritas di Indonesia, kalau kita meruntutkan beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan tentang perguruan tinggi keislaman. Kita lihat di Indonesia itu ada berapa perguruan tinggi keislaman. Ini untuk yang lainnya pada kemana, Bu? Ya kemana? Sisa cuman berapa orang ini? Cuman 3 yang sisa. Oh, 3 lagi. Pada kemana? Ini banyakan Pak 4 orang Pak, 6. Oh iya, baik Bu.
Kita cek ini dulu Bu ya, dari data Diktis. Ini ada berapa perguruan tinggi di Indonesia. Ini perguruan tinggi agama Islam swasta, ini perguruan tinggi agama Islam negeri. Banyak juga. Banyak sekali ini, apalagi swasta ini mencapai 400, 500, 700, 800, 880. 880 perguruan tinggi agama Islam Di untuk mana swasta ini Pak? Di Sukabumi. di Indonesia. Oh, Indonesia. Seluruh Indonesia 880 perguruan tinggi keagamaan Islam Swasta ya. swasta. Kalau untuk negeri ada 59 perguruan tinggi. 59. Kita cek Institut Agama Islam Sukabumi Ibu ya. Apakah ada? Penasaran Bu. Ada Institut Agama Islam Sukabumi. Jadi ini ada sekitar 59 perguruan tinggi negeri di Indonesia dan 880 perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mengkaji, yang mempelajari tentang keislaman. Ini baru nama perguruan tinggi yang di bawah Diktis, belum perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset. Berarti di Indonesia benar apa yang dikatakan oleh Bu Gina tadi, bahwa banyak kajian-kajian tentang keislaman. Dan sudah pasti, apalagi di perguruan tinggi keislaman, di bawah Diktis, ya, Kementerian Agama, pasti ada mata kuliah keagamaan. Tidak mungkin tidak ada mata kuliah keagamaan. Untuk prodinya, mau prodi umum, mau prodi apapun, pasti ada mata kuliah keagamaan yang menjurus kepada keagamaan kalau di bawah naungan perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Diktis dan Kementerian Agama. Ya. Mungkin itu Bu. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, silakan. Ini tidak terasa kita sudah 1 jam, dari jam 11 sampai jam 12 ya Bu. Ya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja untuk pematerian kali ini. Adapun untuk materi tadi yang belum tersampaikan, yaitu metodologi studi Islam, itu silahkan bisa dicari oleh Bapak Ibu materialnya seperti apa. Itu silahkan bisa dicari baik dari jurnal atau lain-lain. Jadi kita lebih membahas tentang pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Itu saja mungkin Bu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Berhubung waktu kita sudah jam 12. Sudah masuk waktu sholat duhur. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Kalau tidak ada hal yang didiskusikan mungkin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nanti ini direkam dan di-sharekan kepada Bapak Ibu ya.